Oke, sahabat Borneo, saat ini saya sedang bersama dengan Pak Niko. Halo Pak Niko, apa kabar? Halo, selalu sehat kan Pak Niko, selalu sehat nih. Wih, selalu sehat. Bertemu selalu sehat, menyapa orang dengan ramah, senyum dan banyak kawan. Banyak kawan, iya. Oke. Oke. Ini sebenarnya proyek ini sudah lama terrencanakan Pak Niko. Dan dapat terrealisasi perdana di akhir tahun 2022. Sudah awal tahun lalu ya. Awal tahun lalu rencananya. Iya. Karena berbagai kendala dan kesibukan lain gitu Pak. Jadi terkendala. Oke Pak Niko. Di luar sana mungkin banyak sahabat Talk Borneo dan mungkin masyarakat umum yang belum tahu tentang, mungkin ada sebagian yang belum tahu tentang Radio Dermaga Sekadau. Mungkin bisa ceritakan sejarah singkatnya Pak. Oke, biar paham, tahu jauh. Kata orang tuh kalau orang tahu sejarah mungkin dia bisa memahami ya. Nah, pengalaman pertama Radio Dermaga ini panjang perjalanannya selama 28 tahun di masa saya mengelola media ini. Tahun 94 1 Juli saya masuk ke sini dengan radio lama namanya Suara Dermagaria Persada Cakrawala. Orang nyebutnya dulu DRP. Jadi saya masuk di DRP tahun 94, 99 saya kontak ke kedubes di Jakarta. Kemudian tahun 2000 dapat kerjasama dengan UNESCO. 2001 dapat kerjasama lagi dengan kedutaan Denmark. Kemudian sampai tahun 2003 ya 2003. Kemudian teman-teman bergabung juga dengan LSM karena kami orientasi kita nih dari awal radio ini ke arah budaya lokal. Sebab pertama saya orang Dayak, nah saya menyaksikan hutan makin lama makin berkurang, budaya kita tergerus dengan budaya modern. Sementara itu tidak bisa dihindari, ya mau tidak mau kebetulan media ini ada, jadi kita manfaatkan media ini sampai 2012 ya. Kemudian radio lamanya ditutup, lalu saya atas bantuan Pak Simon Petrus Bupati Sekadau, saya dirikan radio dengan nama mirip-mirip Dermaga juga tapi singkatan berbeda, yaitu Derap Marga Dirgantara. Di frekuensinya dulu itu 96,5 Hz gitu deh. Kemudian yang sekarang ini dulu 936 kilohertz dulu ya. Kilohertz ya. Di AM yang sekarang itu di 100,9 FM. Nah, ya, itu sampai sekarang. Nah, dari sampai sekarang berjalan memang turun naik tapi jalan terus gitu sampai hari ini. Nah, itu ceritanya. Oke. Saya tertarik juga turun naik Pak. Tidak semua media mampu bertahan dalam waktu yang lama. 28 tahun. Waktu sangat panjang, Pak. Iya. Banyak suka duka juga kali. Untuk banyak suka ya sih. Karena saya ini selalu optimis, jadi saya tidak mikir yang dukanya, saya mikir yang sukanya. Sukanya. Oke. Bisa mungkin bagikan sedikit motivasi buat teman-teman di luar nih, yang tertarik dengan budaya. Mungkin ada yang mau belajar di Radio Dermaga itu bagaimana, Pak? Iya, sebenarnya saya sendiri latar belakangnya bukan bukan entertainer, tapi ini kebetulan pekerjaan ya kan, pekerjaan nyambung dengan hobi juga, karena tadi hobi budaya sebagai orang Dayak yang lahir di tengah hutan sana. Saya merasa ini ada media yang boleh dibagikan dan artinya saya berkuasa penuh mengisi udara itu asal ada izin radionya. Nah, lalu saya masukkan budaya lokal. Nah, dan budaya lokal itu memang kebetulan akhir tahun ini ada sebuah surprise dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kita dapat penghargaan. Nah, itu pertanda bukan hanya kita yang konsen barang ini. Dan selama ini mungkin orang tidak mikir apa kok Radio Dermaga kok masih bertahan ya. Nah, apa resepnya nih? Nah, satu resep kata Pak Haji Umar tadi, jangan pernah punya musuh. Bagaimana membuat orang menjadi teman. Nah, karena radio tanpa pendengar, tanpa pendukung pendengar, itu mungkin kita bisa mati. Karena dari
sekian puluh seribu lebih ada radio di swasta Indonesia, dan Kalimantan Barat itu ada 24 yang bertahan sekarang, mungkin tidak lebih dari belasan aja. Dan wilayah pedalaman satu-satunya bertahan di sini, dari Sanggau, Sintang semua sudah kolaps. Nah, resepnya tadi satu, banyak relasi. Nah, relasi itu kebetulan karena radio ini lahir di tengah-tengah orang Dayak di Kabupaten Sekadau, jelas relasi saya orang-orang Dayak juga. Dan saya juga waktu itu karena bertemu menjadi aktivis CU Kelingumang, jadi sambil menyebarkan CU sambil masukkan radio, jadi banyak hal yang mendukung sebenarnya. Nah, dari segi pengalamannya bagaimana Resip bertahan, satu tadi punya koneksi di berbagai pihak, dari atas pejabat paling tinggi sampai orang paling bawah sana harus kita kawani. Nah, pejabat paling tinggi mungkin dia tidak mendengarkan radio, tapi yang di bawah sana dengarkan radio, mendengarkan pesan Pak Bupati atau pejabat di lingkungan pemerintah. Mereka dengarkan ini di bawah nih, karena mereka yang perlu mendengarkan dan perlu mengeluh, perlu semacam ada keluhan, ada saran dari masyarakat bawah, kita sampaikan ke Bupati langsung. Nah, itu salah satu teknik bagaimana radio ini bertahan, sehingga oleh pemerintah juga kita diperhatikan sampai saat ini. Karena apa yang kami lakukan selama ini ternyata memang bermanfaat buat masyarakat. Nah, salah satu tadi soal budaya itu, sampai Pak Wakil Bupati bilang nih, mudah-mudahan ke depan kita bisa bantu radio ini, jadi mengembangkan salah satu dari misi mereka kalau tidak salah di kabupaten yang baru ini, pengembangan kearifan budaya lokal. Nah, kita ini bukan cuma siap tapi sudah terbukti. Tidak perlu dilakukan lagi. Kalau yang muda-muda pengen, sebenarnya kemarin saat diskusi Zoom dengan Kementerian minggu lalu, saya sudah bermimpi dari bagaimana mengajak kaum muda terlibat. Nah, dengan teknologi yang ada ini, mungkin dari Toa Borneo membantu, karena saya sendiri dari segi teknologi saya tahu barang itu, tapi tidak secara detail gitu. Senang aja kalau ada orang bantu, sangat luar biasa lah. Nah, itu aja. Oke. Dan sebenarnya mudah-mudahan tidak ada halangan lagi, Pak. Dari awal 2023 dan seterusnya, mungkin kegiatan radio tidak hanya di udara, bisa juga disaksikan di Facebook Radio Dermaga Sekadau, YouTube dan Instagram. Dan sekarang sedang kita kemas, Pak, ya istilahnya. Dan harapannya informasi yang ada di radio tidak hanya di udara suara aja, tapi melalui semua media platform yang terbarukan. Nah, untuk itu saya menyambut baik misalnya gagasan ini. Udah lama saya mikir gimana cara mengembangkan media radio ini dengan berhadapan dengan teknologi. Tapi juga jangan lupa yang di kampung tetap menjadi fokus utama, karena itu saudara-saudara kita yang tidak punya akses lain, salah satunya cuma radio itu yang mereka punya. Jadi apapun terjadi itu lebih utama. Yang ini mungkin 30% kita ke media teknologi baru ini, kita supaya juga yang di kampung pun boleh juga diberikan informasi bagaimana cara mendengarkan radio baru dengan suara, dengan videonya, atau dengan model-model lain yang sudah dikembangkan teknologi. Saya kira ini hanya perlu dukungan orang ini. Kalau sendiri mungkin nggak pandai lah saya ini, tapi kalau ada Vero dan kawan-kawan pasti saya sangat welcome lah orang ini kan. Nah, karena juga kalau kita cerita kepada orang-orang tua di kampung, mereka sangat senang karena di radio ini banyak orang hadir di sana, dari berbagai suku bangsa ada di radio. Salah satu bentuk tadi kita buat grup radio tuh, sekarang 200 anggota, dan nanti tahun ini awal tahun depan kita cetak baju kaos lagi. Kayaknya boleh cetak baju kaos setiap tahun sekali. Dengan sekalian minta sumbangan para pendukung radio kan. Betul. Tetap nanti kita kaum muda nih. Jadi saya minta desain nanti bagaimana dong kaum muda ini. Bisa nggak ngerancang baju kaos yang tidak lepas dari budaya lokal, hutan, dan seterusnya, tapi juga harus sesuai dengan kebutuhan orang banyak gitu ya. Betul. Dan di kesempatan ini juga kami memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk semua teman-teman yang di luar sana yang mau belajar, mau terlibat dalam pelestarian budaya melalui Radio Dermaga Sekadau. Mungkin dapat nanti kami tampilkan kontak person, silakan kontak kami. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut, sama-sama kita dukung radio, kita belajar, dan juga sambil melestarikan budaya. Iya, betul. Dengan cara sederhana. Nah, di depan kita
Ini salah satu plakat Pak ya? Ya, ya. Yang tadi sempat Pak Niko ceritakan tentang, izin saya pegang Pak. Ya. Kategori media, radio, dan waga. Mungkin bisa ceritakan ulang Pak untuk mempertegas ini Pak. Oke, nah ini nih kebetulan saya ikut serta berpartisipasi pada bulan Agustus tahun lalu, itu pun oleh ide Pak Ketua DAD yang lama, Pak Wilbert Sudili, bertemu dengan Kabid Kebudayaan. Pak Niko tolong ikut dong nih, karena menurut Pak Ketua DAD data-data punya Pak Niko cukup banyak dokumen-dokumen yang ada, yang dibuat dari tahun 2000 sampai sekarang masih bertahan, dan itu saya ikut sertakan, dan ternyata diseleksi oleh kawan-kawan dari panitia kementerian itu memenuhi syarat untuk masuk sebagai salah satu calon. Dan beberapa saat kemudian ada Zoom meeting, mereka melihat substansi apa yang sesungguhnya sudah dilakukan. Dan saya cerita apa yang ada sih, nggak bisa dibuat-buat juga kan. Jadi yang ada ini saya tunjukkan, ini barangnya Pak, ini dokumen cerita rakyatnya Pak, ini suaranya, ini daftar lagunya, ini foto-foto. Dan 2 minggu kemudian datang tim khusus ke sini untuk membuat dokumentasi. Artinya saya sudah tahu ini pasti dapatlah lolos kita, sebab kalau tidak lolos pasti mereka tidak akan datang membuat profil kita, dan profil itu sudah siap dicetak bukunya dan sudah bisa dilihat di videonya sebenarnya. Ya, dan ini tanggal 9 Desember kemudian diberi penghargaan oleh Dirjen Kebudayaan, Pendidikan dan Kebudayaan khusus terkait dengan apa yang kami lakukan. Sebanyak 29 orang ya semuanya, 5 orang dapat penghargaan dari Presiden, 24 orang itu dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, kategorinya macam-macam nih, yang pelestari, pelopor, pembaru, remaja, media. Ada 7 kriteria, dan media ada 4, 1 dari Aceh, TV, audio visual, kemudian dari Yogyakarta itu majalah Basis kalau tidak salah sudah berusia 70 tahun, 1 lagi majalah Tebar Budaya berbahasa Jawa usianya sudah 90 tahun, dan Radio Maga kalau dari pengalaman radio hampir 30 tahun. Jadi berkelas-kelas, artinya mereka sudah dianggap cukup kompeten lah, karena secara kontinu bertahan puluhan tahun, dan salah satu media yang berbahasa Jawa tadi sudah 2 generasi bertahan dan baru dapat penghargaan saat ini. Nah, ini sebenarnya ini panjang perjalanan Pak. Iya, saya tidak menduga juga nih kok dapat hadiah nih. Dia ada uang binaan. Tentu saja ini sangat membantu. Karena mudah-mudahan nanti ide-ide saya kemarin waktu pertemuan itu saya minta difasilitasi. Artinya kami mulai ide-ide kami ada di sini, belum dengan keterbatasan teknologi, kemudian orangnya, SDM-nya, kan ide itu tidak bisa terrealisasi tanpa dukungan, terutama dari segi biaya. Mereka sudah bantu, dan ke depan saya berharap nih apa yang kami lakukan ini nanti diperhatikan dinas terkait, misalnya yang terkait dengan kebudayaan lah. Nah, ya. Oke. Saya tertarik dengan dukungan dinas Pak. Ya. Dan ya seperti kita ketahui, mungkin tidak hanya terjadi di Skadau, hampir di semua wilayah kita terkendala di anggaran. Jadi beberapa event tidak bisa terrealisasi, beberapa program juga tidak bisa terrealisasi dengan baik. Jadi untuk teman-teman semua, sebenarnya di kementerian juga ada Dana Indonesiana yang bisa diakses melalui websitenya. Klik saja di link pencarian Dana Indonesiana. Di sana ada banyak platform ya, Indonesiana. Di situ banyak platformnya. Nanti silahkan pilih mana yang sesuai dengan kategorinya. Tahun 2023 dibuka di awal tahun. Kalau tidak salah Januari Februari sudah mulai bisa diakses Pak. Ini terbuka untuk semua. Iya, ini bisa membantu juga kan? Untuk bentuk pendanaan. Iya. Oke. Dan untuk teman-teman yang tertarik juga untuk dokumentasi budaya, di sini sudah ada seniorita Pak Niko. Pengalamannya. Dan kami dari Tawaf Borneo kita siap membantu memfasilitasi secara sederhana sebenarnya. Kita akan bantu rekam, publish, dan dokumen hasil rekaman kita akan kita serahkan kembali ke desa tempat dilaksanakan ritus kebudayaan. Ya. Dan filing lain akan kita publish di YouTube
untuk memudahkan orang mencari Ya, ya. dan belajar dari sana. Ya, ya. Mungkin apa yang Pak Niko juga tahu, mungkin apa yang sudah kita lakukan memang belum maksimal. Ya, betul. Pertama tadi kendala kita dana. Niat yang kuat tanpa didukung dengan dana juga agak kesulitan bergerak. Ya, betul, betul. Bergerak, tetap bergerak tapi tidak bisa maksimal. Ya, ya, betul lah. Nah, terkait dengan tadi saya lupa cerita bagaimana dukungan pemerintah. Kemarin yang hadir bersama kami itu hanya sekadar yang tidak hadir pemerintah dinas terkaitnya, sementara tempat lain bahkan sampai gubernur, bupati, dan kepala dinasnya dari Nusa Tenggara Timur itu bahkan mereka tampil di sana mengisi acara. Wow. Mereka hampir 100 orang kalau tidak salah ya, penari. Saya pikir kalau mengontak orang Kalimantan paling tidak kan bisa tampil lah ke sana nih. Tonton berikutnya gitu. Nah, saya pikir dukungan mereka, dukungan di tempat lain bagus, di sini juga bagus, cuman nanti saya dengar kemarin dari pemerintah itu memang belum kena nomenklatur, belum tertulis, dan mudah-mudahan dengan kehadiran kita ke Jakarta nanti memang kita perlu ketemu Pak Bupati juga berkali teman-teman terkait media ya, kita dengan Tok Pernio ketemu soal ke anggota DPRD terkait dengan dukungan mereka terhadap budaya kita ini. Karena di semua tempat lain semua orang mengurus budayanya, tempat kita nih mengurus tapi posnya belum ada, belum anggaran. Belum ada. Salah satu kita bantu ya, ya, salah satu bentuk komitmen daerah ya, atas dukungan budaya termasuk ke pendanaan tadi. Iya, betul Pak. Dan hal yang tertarik juga di tahun depan di 2023 ada beberapa agenda yang sudah pasti ada. Salah satunya Gawe Daya. Ya, ya. Yang mungkin terlaksana mungkin bulan 5, bulan 6. Ya. Gawe Daya di setiap kampung yang ada di Kabupaten Skadau. Betul. Betul. Kenapa saya mulai pancing di ini? Gawe Daya setiap kampung. Di setiap kampung unik-unik acaranya. Iya. Hanya saja kita kekurangan informasi, Pak. Betul. Mungkin bagaimana Pak Niko menanggapi? Nah, untuk itu sebenarnya satu sekarang ada potensi atau kemudahan didapat karena para kepala desa ini kan rata-rata punya HP, punya WA bagus, dan rata-rata di desa sekarang sudah punya internet ya. Oh, jaringan internet. Nah, mungkin ke sana nanti kita, tapi yang ngomong mungkin Pak Bupatinya. Jadi kita memfasilitasi supaya kalau Bupati yang ngomong kan mereka, oh boleh juga nih. Nah, tapi kita yang memfasilitasi karena Pak Bupati juga sibuk kan. Kalau kita tidak memfasilitasi, Pak Bupati juga tidak sempat juga, tidak ingat juga cinggur barang hal itu. Nah, kita yang tahu itu. Nah, nanti kita kontak misalnya yang udah pasti itu kan desa Sebabas misalnya, berapa desa, lalu di tempat-tempat yang bisa kita akses dengan cepat dengan kendaraan, saya kan Cenayan. Nah, itu nanti kita minta mereka dari segi publikasinya, kita bisa bantu satu melalui radio, gawai tahunan sudah ada, yang kemudian juga melalui Tok Pernio dan tempat-tempat lain. Sekali publikasi itu penting. Betul. Nah, mereka tahu siapa yang ngurusnya gitu lah. Jadi kalau kita tidak turun tangan, mereka mungkin tidak juga. Mereka tahu misalnya salah satu contoh kemarin di mana tuh, di Sebabas. Sebabas, iya betul. Alangkah baik nanti kalau ada acara di sana, kita bantu buatkan beleho, Tok Pernio, Radio Lembaga, beleho di Kota Skadau, tanggal sekian saksikan. Nanti kita koordinasi dengan panitia lokal supaya mereka menyiapkan, mungkin ada homestay-nya lah kan. Menarik juga nih, mungkin ada tuaknya dibeli. Dulu kita gratis kepada orang, sekarang sudah dunia modern mungkin adalah nilainya. Jadi kalau kita gawe kampung kan udah babinya diberi, tuak diberi, sekarang ada harganya. Supaya juga salah satu bentuk penghargaan supaya budaya tetap berjalan. Kalau semua gratis sih, temuannya sih nyaman aja sih, cuman kita punya kok ada nilainya buat kita gitu kan. Jadi kita yang paham inilah mungkin barangkali menyarankan mereka, dan saya yakin mereka setuju. Apalagi dengan Vero dan kawan-kawan sudah terkenal, tambah saya juga kan meyakinkan kepala desa, dan saya yakin kepala desa tidak ada yang tidak percaya hal itu, pasti mereka mau. Betul. Sama juga dengan di Sebabas, ya, kita punya dokumentasi terkait dengan acara sunatan. Ya. Dan sebenarnya akan kita publish malam ini, cuman proses editing belum selesai, sempat terkendala. Ya. Dan sebentar benar yang disampaikan Pak Niko, kita kemarin sempat ngobrol dengan Pak Ako, ya, Kadis Sebabas, ketika ada acara sunatan, perayaan sunatan tahun depan, harapannya diinformasikan 1 bulan sebelumnya. Jadi kita bisa bantu mungkin teknis tempatnya untuk gimana biar kita dapat angle yang bagus, tidak mengganggu acara mereka, dan publishnya meluas Pak. Ya. Karena kalau lihat fotonya unik Pak ya, acara sunatan di sana.
Ini seluruh, saya sudah 59 tahun hidup nih, usia sudah 59 tahun. Saya menyaksikan yang mirip-mirip itu hanya di Kapuas Hulu sama di Sebabas, karena saya sering ikut gawai juga sih. Nah itu dari segi ini memang unik di Sebabas itu. Saya baru suku itu saya lihat yang secara detail berhari-hari, ini kan berhari-hari ini, bukan cuma 2 hari, 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam prosesnya. Dengan proses macam itu, saya kira ini unik ke depan. Ini boleh juga kita usulkan ke Pak Ako, bagaimana tahun depan kita bantu nih Pak. Oke lah, nanti kami cari soal anggaran, nanti kita mikir bagaimana caranya, tapi bantu publikasi dulu. Dan karena itu tidak tiap tahun sunatan, itu biasanya 2 tahun sekali, 3 tahun sekali. Tapi mereka ada event-event lain, di situ ada macam-macam cerita pun, ada 5-6 jenis di luar yang meninggal dunia, kan? Di luar Bubukong itu masih ada mandi orang ke sungai secara massal, bisa ada dibuat itu. Nah, saya sudah punya dokumentasinya dengan Mbak Eka itu, ada cerita soalnya itu menarik kita. Dan saya kira itu yang bisa kita atur karena sudah tampak, kan kita sudah melihat bagaimana cara melakukannya. Jadi kita tinggal datang, relasi kita sudah bagus, bagaimana kita ada komunikasi dengan teman-teman panitia di sana, Pak Kadesnya dan tokoh-tokoh masyarakat, kita bantu nih Pak publikasi tahun ini, supaya nanti dengan bantuan ini, publikasi ini, mungkin tahun berikutnya ada kampung-kampung lain yang punya gawai yang mirip kan, pasti mereka mengenal kita juga. Nah, salah satu di Merumu. Saya di Merumu, gawai cukup ini. Ritual gawai bagus. Merumu, kalau tidak salah Dayak Kancing, Pak? Dayak Kancing. Ya. Kebetulan saya 2016 saya sana menyaksikan upacara adatnya, bagus juga itu ya. Juga di Nangataman, di daerah Meragun Ladak. Ladak itu gawainya masih ritual zaman tua dulu. Dan kita bersyukur bisa menyaksikannya, ya masih ada orang melakukannya, dan itu menarik sekali. Lalu kita ke depan minimal 3-4 desa itu dulu kita coba bantu mereka publikasi. Nah, Ampang Beleho 2-3 meter kita bisa bantu lah, ya. Iya, betul bisa. Bila perlu nanti model nih, Mas Pero nih, di Kota Sekadau terpajang di Jalan Rawa nih, masuk ini dekat gereja, saksikan gawai dia tanggal sekian ini kampung dengan isi ini. Kemudian di Kota Maham 1 sebelum ke kampungnya 1. Jadi itu yang belum dilakukan sama ini. Betul, Pak. Nah, jadi dengan hadirnya banyak orang, satu sisi itu menarik. Kita juga menyiapkan tadi cenderamata-nya, kita koordinasi dulu dengan panitia, kan apa yang bisa kita jual nih Pak, ini bisa dijual. Tuak terutama, kan orang kalau pulang gawai maka oleh-oleh pasti tuak. Dengan kemasan bagus, botolnya bagus, indah, mungkin bisa menambah juga pendapatannya. Bisa lah, hendak kan tekor gawai kan. Dan harapan kita tadi ke depannya memang masyarakat bisa hidup dari budayanya. Iya. Dan di tempat luar, mungkin di tempat luar hal ini sudah biasa. Iya. Di Sekadau khususnya masih belum, Pak ya? Iya, belum. Masih belum terlaksana. Dan benar juga di beberapa tempat yang pernah saya kunjungi langsung bersama dengan Pak Niko, salah satunya di Ladak. Ya. Di bukan tiang sandong, apa namanya istilah? Tiang bumi. Tiang bumi. Tiang bumi di Ladak. Ada juga upacara gawe naik balai Nyayanta di pas di Sumeragunnya. Ya. Di Sebabas itu ada sunatan. Ada juga babukong. Babukong yang sangat jarang. Ya. Terakhir terdapat dokumentasi 2021. Saat itu masih bersama dengan Pak Gunawan, selaku Kepala Bidang Kebudayaan di Kabupaten Sekadau. Yang saat ini jadi camat di Nangataman ya. Dan harapan kita pada semua kepala desa, semua sahabat-sahabat khususnya yang ada di Kabupaten Sekadau, ketika ada acara, upacara, gawai kampung, ritus adat segala macam, bisa kontak ke kita. Karena kita akan bantu untuk sistem dokumentasinya. Ya. Nah, itu perlu juga disampaikan, misalnya bisa ada kalau ke radio bisa kirimkan di grup radio, kan ada berbagai macam informasi, bisa sampaikan infonya seperti apa. Dengan video nanti bisa juga dikirim ke Taok Borneo dan teman-teman lain nih yang konsen soal budaya. Nah, pokok apa saja lah yang terkait dengan acara budaya, karena salah satu dari 10 objek pemaju budaya itu dari acara adat di kampung, ya, orang begasing, orang kalau zaman dulu orang membuat perahu, ini kan teknologi zaman dulu itu bisa dilakukan. Kalau masih sempat membuat videonya, minimal foto lah. Kalau video tidak ada ya foto pun jadilah dengan dasar-dasar itu sekiranya. Sebenarnya ada 3. Ketika memang tidak bisa buat
merekam video karena memang menguras memori HP segala macam. Rekam suaranya. Suaranya, ya. Rekam suara. Nanti bisa publish di udara dan bisa juga jadi referensi untuk menulis, Pak ya. Iya, iya betul. Dan kalau foto di kampung, hampir semua kampung yang kami kunjungi, Iya. pasti minimal satu rumah satu HP. Ah, itu pasti. Betul, itu Pak. Itu udah bukan barang mahal lagi sebenarnya HP itu. Nah, ya, saya ingat satu lagi kemarin salah satu bapak yang dapat penghargaan dari presiden itu, dia menulis cerita misalnya orang suku Mualang kan ada Kanatangi namanya. Ada kebetulan kita rekam ada 3 kaset zamannya Pastor Ginting tahun 90-an, dan bapak itu menulisnya pakai tulis tangan. Bukunya segini tebal sekiranya. Dia ada lagu-lagu orang itu tulisnya pakai tulis tangan yang bagus pula tulisannya. Itu salah satu alasan maka bapak itu dapat penghargaan Dari presiden. Coba lagi buku ada 2 tulis tangan semua tuh, tapi udah dijilid. Luar biasa. Nah, saya sudah dari itu saya dapat inspirasi karena Tangi yang saya dapat ini kebetulan penyanyinya kalau tak Bambang kemarin yang bukan penyanyi orang tua itu masih hidup. Nah, saya mau kejar itu minimal inti seperti apa, karena bahasa lagu orang Dayak zaman tua waktu mereka gawa itu kan bahasa kiasan semua. Nah, itu bisa dituliskan artinya tuh. Itu bisa jadi profesor kalau kita kerja keberapa itu. Dari mana itu, Pak? Itu Mualang tapi sungai daerah Bintang Hilir. Bintang Hilir. Ya, mungkin saya punya. Bisa kita agendakan di awal tahun, Pak. Nah, dan nanti mungkin karena kepengurusan ada yang baru, ya mungkin juga bisa membantu kita ke depan. Nah, saya sudah sampaikan kepada ketua yang baru nanti, Pak, saya berkiprah di bidang ini aja karena memang sudah ada hobi, satu kedua sudah ada bukti. Kami buat dokumentasi dan penelitian aja yang sudah ada. Itu kita bisa lakukan sekarang dengan Vero, dengan teman-teman lain yang Vero lah yang selama ini yang konsen, yang lain mungkin sekitar sambil lalu. Kalau Vero sarana sudah ada, karena radio sudah siap mempublikasikannya dan teman-teman lain pasti mendukung barang itu. Itu kita lakukan pertama saya kira nih. Nah, yang kedua saya mau lakukan ini soal seminar para dukun. Saya fokusnya mencari obat-obat tradisional herbal yang hanya diketahui oleh para dukun. Kebetulan saat ini mungkin dukunnya masih hidup bertahan, tapi tahun lalu sudah berapa orang meninggal dunia. Yang juga pernah jadi narasumber di sini, salah satunya nenek kakek Nopi. Kemudian berapa orang di pasar itu sudah meninggal, Pak Delima. Itu suara itu sudah ada rekaman tempat saya, Pak Dondom. Kalau Pak Delima saya lupa di mana simpannya. Nah, tapi sudah sebagian besar sudah masuk. Nah, mereka itu kalau kita tunggu 10 tahun ke depan sudah hampir tidak ada lagi narasumber ini. Nah, itu tantangan pertama menurut saya. Jadi betul, Pak Ketua Dewan Adat yang baru ini sangat mendukung kemarin. Kali ini menarik karena mumpung mereka masih hidup, masih survive nih, mungkin buat 3 tahun ke depan kita sudah hilang narasumbernya. Betul. Tertarik juga sebenarnya. Semalam saya sudah sampaikan waktu ngobrol bareng dengan Bang Diman. Saya sampaikan kembali di sini. Budaya itu bisa hilang. Iya. Mungkin statement saya banyak yang tidak setuju. Tapi faktanya di lapangan, di beberapa desa yang sudah kita kunjungi langsung, Pak. Iya, iya. Pelaku budayanya setiap kampung setiap tahun berkurang. Ya, pasti. Oke. Ada juga perbedaan antara pengurus adat dan pemimpin upacara adat. Ya. Upacara khususnya ritual-ritual yang ada di kampung. Dan ini tidak sama sebenarnya. Iya, iya. Tapi beberapa desa ada yang menyamakan ini. Dan untuk pengurus adat sebagian sudah tercatat. Tapi yang bagian pengurus upacaranya itu yang kurang. Ya. Contoh salah satu yang kami sempat kunjungi di Desa Boka, salah satu pemimpin upacara atau manang sebutan Dayak Tungau. 2021 kita masih dapat dokumentasi tentang ngebau uma di YouTube. Ya, Pak, sudah ada di YouTube. 2022 kembali lagi ke rumah beliau dengan faktor usia segala macam, daya ingat sudah mulai menurun. Kita kesulitan menggalinya. Untungnya sudah ada dokumentasi video walaupun tidak lengkap. Tapi itu salah satu bukti sejarah bahwa pernah ada upacara ngebau uma di Dusun Boka, di Desa Boka Semumpun.
Seperti yang saya sampaikan tadi, buat teman-teman yang ada di daerah, yang ada di setiap desa, sekarang desa kita sudah 94 desa, Kabupaten Skadau. Harapan kita Kades pemangku adat di desa didukung dengan Ketua Dewan Adat Dayak yang baru Pak Jepra Raja Tugam mungkin dapat membagikan informasi kepada kita untuk memudahkan kita datang ke desa dan menemui narasumber yang tepat. Begitu Pak Niko. Betul. Nah, nanti juga melalui radio khusus program Sabtu, mungkin nanti kita mulai ke tahun 2023 nanti hari Sabtu kita siaran di sini dengan teman-teman dari Tahu Borneo atau siapa aja yang direkomendasikan bisa siaran bersama, siaran santai aja kita soal budaya itu. Nanti bila perlu kita mulai jadwalkan dengan DAD dengan menunjuk siapa yang berkompeten yang tua-tua untuk menyapa orang-orang di kampung sana. Betul Pak. Nah, kalau di mereka sudah disapa, ada pengumuman di radio nih Pak, kata kita kumpulkan orang banyak. Nah, ini penting kenapa disapa di radio? Karena pengalaman kemarin saya acara di Setawar, masalah syukuran Pak Kades itu, saya nyebut ke beberapa orang, kemudian minggu lalu saat saya di gereja, satu ibu bilang, Pak, Bapak itu protes karena nama dia tidak pernah disebut, katanya. Tolong Pak Niko sebutkan di sana karena tiap hari dia dengar radio. Sementara nama dia tidak diumumkan di radio. Itu salah satu strategi bagaimana bahwa radio cukup dikenal orang karena bagi orang tua dengar nama yang disebut radio sudah bangga. Sudah bangga sekali. Tidak sempat ada yang ngurus HP lah macam itu, dia dengan radio lama itu sudah mempermudah dia. Dan dengan posisi yang baru ini kan kita punya streaming nih di dermagafm.com, sudah banyak yang komen juga ya, teman-teman di Pontianak yang kebetulan orang kita concern kebudayaan juga, Pak Lamin dan lain-lain. Saya seminggu sekali dia komen, Pak tolong ini boleh saya kita masukkan informasi. Nah sekarang kan saya dengan jarak teknologi yang baru ini dengan HP dan WA ini, saya bisa undang narasumber, tidak perlu datang ke radio, tinggal saya telepon aja, janji jam sekian hari Sabtu Pak saya boleh telepon. Saya sudah dapat berapa orang yang tidak perlu datang ke radio, cukup melalui telepon dia bisa ngomong tentang budaya baik yang mungkin dia buat ulasan atau apa. Yang saya sudah telepon juga Pak Johan di Tampun Juah di sana, jadi mereka mendengarkan melalui radio mereka dari telepon saya sini gitu. Nah itu salah satu bentuk sih. Nah jadi untuk menyampaikan kepada masyarakat banyak hal ramai bahwa radio itu sebenarnya tidak pernah mati asal kita kreatif aja. Nah, tetap jaga relasi yang baik dengan berbagai pihak. Jika model yang baru ini ya kan kita buat khususnya untuk pendengar dan anggota grup, walaupun Vero misalnya tidak mendengarkan hari itu karena ada foto di grup itu ada event apa, bisa orang minimal dia lihat ada acara di radio. Kalau punya radio dengar radio, kalau enggak ya minimal dia ada di HP, apalagi nanti ditambah dengan Instagram atau apa gitu kan, itu lebih menarik juga. Sekarang itu salah satu bentuk potensi yang boleh kita manfaatkan tanpa biaya besar. Tanpa biaya besar. Dan juga tidak harus fasilitas yang tidak harus mewah sebenarnya. Yang penting begitu niat. Didukungi dengan anggaran yang seadanya tapi tetap bergerak. Karena saya yakin ke depan mungkin bagi nanti kita ketemu Pak Bupati ya. Betul kan saya juga belum ketemu Bupati secara resmi. Kemarin baru ketemu di waktu saat ulang tahun Pemda. Bagus nanti kita penggiat budaya. Saya lah jadi dengan Vero kita janjiin Pak Bupati. Bagus kita ke rumah lebih santai ya. Cerita khusus orang-orang terkait budaya mungkin 10 orang sambil Vero nanti promosikan Pak peran radio ini seperti apa kemarin boleh Pak Bupati berikan saran kepada kami. Mungkin Pak Niko dengan pengalaman penghargaan kemarin juga bisa menjadi motor penggerak, semacam pemicu supaya yang lain-lain juga makin semangat ya. Boleh betul telepon ya. Dan pasti beliau sangat setuju. Dan sebenarnya bukan soal setuju soal mengumpulkan anggaran misalnya. Penting dinas terkait kan mendorong dinas terkait untuk karena selama ini kan pengalaman dinas terkait mungkin sedang juga ada bupati ya dengan posisi ini karena mereka anak buah bersedia anak buah gitu kan. Jadi musuh hal itu juga mikir-mikir ya kan, tapi kalau kita yang bebas merdeka ini di luar itu kan bisa aja kita usul yang logis aja kayak masuk akal. Saya kira bupati bisa oke lah untuk saya. Harapannya beliau juga pasti mau mendukung. Karena tadi alasan kita mau penghargaan yang diterima radio itu bisa membuat beliau pasti dia
Malu juga bilang masa pemerintah pusat menghargai kita yang lokal, malah baru tahu sekarang nih. Nanti yang ngomong macam itu Vero lah, bukan masa kalau Pak Niko nanti tempunya mau bakul pula. Dan kembali lagi budaya perlu dukungan dari berbagai pihak. Ya. Yang sebenarnya banyak yang belum menyadari, mungkin ada yang sudah sadar cuman belum benar-benar yakin tuh Pak. Dalam arti ini, budaya itu sebenarnya milik masyarakat lokal. Iya. Oke, satu di situ. Masyarakat, karena tanpa bantuan luar, budaya itu tetap ada dan akan terus dilestari oleh masyarakat lokalnya. Saya Pak Niko, kita bantu dukungan teknis. Bagaimana budaya itu tetap ada dan terdokumentasikan dengan baik. Ya kita berusaha tetap maksimal Pak ya. Iya, iya. Contoh batu bertulis yang ada di Desa Sebabas. Iya, iya. Dari beberapa orang yang saya temui Pak, banyak yang belum melihat langsung. Betul. Padahal itu cagar budaya nasional yang ada di Kabupaten Sekadau. Bisa juga nanti kita buat ini agenda Pak ya. Ya, betul. Mengajak beberapa teman penggiat atau teman-teman sahabat Talk Borneo, sahabat Radio Dermaga. Yuk sekali kita kunjungan ke Batu Bertulis. Iya. Oke. Dari Batu Bertulis kita berkunjung ke Batu Limbung. Terus jika ada hari ke Jukong juga. Iya, karena memang yang menjadi turis itu harapan kita adalah turis lokal. Karena yang tadi yang belum tahu kan jadi tahu. Nah, masa kita mengharapkan luar negeri aja kan? Nah, kita sementara kita lokal juga bisa berjalan ke sana, melihat sendiri, menyaksikan. Nah, itu penting mengajak bersama-sama. Nah, harus kita mulai kayaknya. Dengan nanti kita bergerak berdua dari Talk Borneo dan Radio Dermaga, karena Radio Dermaga sudah di kampung-kampung mudah akses sudah dikenal orang. Nah, lalu satu lagi saya pikir menarik ke depan itu bagaimana kalau kita nanti juga diskusi dengan kepala dinas pendidikan. Kan ini terkait dengan cerita rakyat. Saya sudah terpikir waktu Zoom itu kemarin bagaimana nanti kerjasama dengan dinas pendidikan dalam rangka mencari lagi cerita-cerita rakyat yang masih ada, dengan harapan Pak Kadisnya ya buat memo kepada para guru di semua SD, minimal satu SD mengirimkan 3 cerita rakyat. Oh, setuju. Kalikan ya 200 SD. Nah, tinggal kita seleksi, nah, 100-200 masih ada. Nah, atau 10 cerita rakyat, udahlah kan. Nah, tapi yang membuat kesananya dinas pendidikan, bukan kita, karena kita tidak ada power itu kan. Betul. Tapi kalau Kadis mau, dan saya kira Kadis yang baru ini fleksibel orangnya, dan dia kemarin dengan pakaian adat luar biasa gitu. Masa kita kasih saran nih pasti mendukung. Nah, ini bagus. Pak Kadis baru Bang Frans Dawal. Orangnya cukup ini. Bahkan pada saat ulang tahun Pemda kan nggak pakai baju kali dia. Apa sebab bilang? Karena dia pede. Dan dapat penghargaan juga Pak. Iya, penghargaan. Pakaian terunik. Nah ini kita itu gitu. Jadi bagi kita ini satu ke Bupati, kedua kepala dinas pendidikan. Dan juga kepala dinas. Itu yang ini tadi. Disporpa. Ya pasti ya nomor 3 gitu. Dan itu menariknya. Ini juga apa yang mau saya sampaikan tadi ya. Sanggar yang ada di Kabupaten Sekadau. Iya, ada 15, 16. Ada 15, 16, sebenarnya lebih. Hanya saja tidak terdata dan tidak aktivitasnya biasa ada saat Gaudaya. Ya. Dan ada beberapa sanggar yang bertahan. Salah satunya cukup kita banggakan, Sanggar Pangsu Mampago. Ya. Tidak hanya hidup di acara gawai, tapi juga bisa hidup di event-event lain. Ya, maka kemana-mana saya lihat dengan Pak Sekudus dan kawan-kawan di sana kan, saya kira itu perlu dipublish juga ke orang banyak. Dan saya kira ini bisa menjadi pemantik ya untuk sanggar-sanggar lain yang belum terdaftar, barangkali supaya terdaftar, yang belum buat bisa buat kan, nggak mahal juga barang itu. Nah, itu nanti bisa minta tolong fasilitasi dinas pemuda olahraga dan bidang kebudayaan itu khususnya di bidang kebudayaan. Dan ada mungkin ini PR kita bersama Pak ya, bersama dengan pihak terkait. Di beberapa desa ada desa yang sudah menganggarkan membeli alat musik lengkap. Kendalanya tidak ada pemain dan tidak ada penari. Iya betul. Ada juga desa yang ada pemain, pemusik tapi tidak punya alat. Ya. Desa belum menganggarkan. Nah, sebenarnya mungkin jadi PR bersama dari bidang kebudayaan, bagaimana membuat BIMTEK tentang pengelolaan sanggar.
Oke. Betul. Saya kira ini bisa menjadi bagian dari litbang di DAD nanti. Oh, iya. Di program juga. Kebetulan saya sudah bilang Pak Ketua, Pak saya mau di situ aja, di litbang aja, nanti mungkin kita buat banyak hal karena Pak Ketua setuju kemarin melihat kegiatan kita selama ini kan sudah Pak Ketua bilang ini cocok, artinya kita bisa lakukan itu dan itu bisa dimasukkan dalam salah satu program juga tuh ya. Betul Pak. Nah, sanggar-sanggar itu dan bila perlu nanti buat pertemuan rutin, nanti mungkin kita buat 3 bulan sekali pertemuan yang per sanggar, tidak bisa semua, mungkin setengahnya. Setengah. Nah, ngumpul yang santai sedikit, mungkin di radio bisa live juga kan, bisa dengan YouTube, bisa bisa dibuat bersama. Itu yang supaya mereka juga jangan siap hanya untuk gawe daya. Jadi kalau diingatkan mereka apa kendalanya seperti apa, mungkin kita bisa bicarakan bersama, bila perlu nanti undang dinas terkait yang terkait dengan kebudayaan. Pasti mereka mau lah. Coba. Kita Dan kasih juga makan siang atau apa kan. dan juga sebenarnya pentingnya pendataan tentang tokoh budaya, Ya. tentang kebudayaan antara tadi Pak pengurus adat Nah, dan pemimpin upacara. Pelaku itu ya. Pelaku. Itu juga. Harapan kemarin sempat diskusi dengan Pak Kades Semabi. Oke, ya. Kok tidak ada halang lagi? Ya. Karena berbicara tentang budaya kita banyak rencana, Betul. tapi terkadang kendalanya memang di realisasinya. Betul. Kita sudah komitmen juga untuk datang ke Semabi di 2023. Harapannya bisa menggali cerita rakyat yang ada di Semabi Ya. dengan dukungan kepala desa dan Betul. seperti itu. Kemudian ada cagu di desa Engkersik, Kampung Empering. Itu ada gedung upacara pondok adat kalau tidak salah ya. Bali Siro Pak. Bali Siro sana namanya. Iya. Kebetulan salah satunya kan pembeli biasa, dia juga punya radio di rumah itu, jadi kita pegawai ke sana. Di samping itu ada acara, cuman beberapa tahun tidak terlaksanakan, yaitu tinggal dimotivasi kembali kan dengan kepala desa yang baru nih, Pak Jauh nih, mungkin dia mendukung barang itu. Saya kira. Apalagi yang tampil sana Peru dan Pak Niko, orang sudah tahu. Ini kan yang penting perdikat kita dipercaya orang nih kan. Nah, ini kalau kita ngomong orang dipercaya, mudah kita atau mudah mempengaruhi yang lain ya ada ikut kita. Dan unik tadi bangunan Bali Siro yang ada di Empering itu tradisi Dayak Sekujam. Mungkin ada juga teman-teman dari Dayak Sekujam yang belum tahu. Ya. Cuman kemarin kita sempat penggali tapi belum mendalam. Harapannya mungkin dari salah satu penonton sahabat semua ada yang informasi lebih detail tentang Bali Siro, dapat informasikan ke kita. Ya. Bisa kontak Pak Niko, bisa kontak saya di kontak person yang akan kita tampilkan. Nah, dan di Engkersik juga ada batu lebur kalau tidak salah ya. Penasaran ya? Betul. Kita sudah beberapa kali mendengar cerita batu lebur, cuman belum langsung ke tempat. Iya, ini ada bukunya teman kan, buku salah satu cerita yang dicetak di tahun 2016 tentang batu lebur itu juga ada ceritanya. Tapi dalam bahasa Sekujam. Bahasa Sekujam. Mudah ya, karena tidak terlalu rumit juga sih. Gitu. Dan batu lebur sendiri Pak, ceritanya hampir sama seperti yang di daerah Tembaga. Ada juga cerita berkaitan dengan hampir sama dengan versi batu lebur. Nah, itu menarik. Mungkin itu tadi. Mudah-mudahan Kepala Dinas Pendidikan yang baru dapat mendukung kita, mendorong sekolah-sekolah mengirimkan cerita rakyat, itu dibukukan jadi aset daerah. Iya. Betul Pak. Betul, dan bisa juga bahan khotbah para pendeta, para pastor, cerita rakyat kan bisa dimanfaatkan banyak hal. Hanya tinggal bagaimana meyakinkan mereka. Tapi kalau kepala dinas yang ngomong, tak mungkin lah anak buahnya tak percaya, sebab itu udah. Kalau tidak percaya sudah ada bukti punya Pak Niko udah jadi ini. Gitu loh. Jadi saya kumpulkan dalam 1 tahun dukungan dari UNESCO, kalau tidak salah, dukungan terakhir dari pemerintah setempat 2006. Tapi sebelumnya memang saya sudah dapat dukungan UNESCO tahun 2002. Itu dukungan konkretnya dari kedutaan Denmark. Karena itu kan wakil duta besar Denmark kan datang ke sini. Nah, tahun ini saya masih coba, karena tahun depan saya rapat lagi di Toraja di Sulawesi Selatan. Dalam rangka karena saya mengajukan sebagai anggota radio media Katolik yang khusus meliput kegiatan budaya lokal. Tahun 2024 nanti saya rapat di Atambua. Nah, nanti kalau Mbak Ika udah sembuh, nanti Mbak Ika yang berangkat. Nah, ini tiap tahun kita fokus kita bagaimana budaya lokal itu kita bukan sinkronisasi, tapi agama Kristen Katolik itu bagaimana membuat budaya lokal tidak hilang. Nah, itu salah satu bentukan dengan radio ini
karena sudah terbukti itu bisa jadikan semacam sarana ya untuk berjalan ke depan. Itu Skupman sudah oke, sudah siap nih. Terus berkaitan satu lagi Pak, suku Dayak yang ada di Kabupaten Skadau. Saya sendiri sudah 2 tahun 3 tahun terakhir pulang ke Skadau, berjalan ke dari 94 desa, 94 desa, mungkin lebih dari separuh sudah diinjak langsung. Ya, betul. Hanya saja sampai saat ini belum pernah menemukan tertulis tentang subsuku Dayak yang ada di Skadau. Betul. Nah, dulu zaman Institut Dayakologi, maka sudah ada daftar suku-suku. Dulu ada petanya di sini, nggak tahu siapa yang bawa peta itu. Nah, peta suku-suku yang dibawa teman-teman dari Institut Dayakologi. Tahu kayak masih ada di perpustakaan saya itu. Ada peta, ya mungkin tidak, tapi mereka sudah melakukan studi yang luar biasa. Bisa jadikan acuan lah menurut saya. Itu sudah ada. Nanti kalau ketemu, itu bisa kita ini ya, Pak. Saya rencananya kan dulu kita dapat dia peta dari DAD kalau saya kira, peta tentang suku-suku mau saya cetak. Aduh. Oke. Mungkin jika ada mungkin bisa dicetak ulang untuk kita publish sama-sama Pak ya. Bisa. Ini karena ada suku ini di sini. Sekitar itulah. Ini suku ini, suku ini. Tapi tidak ada. Sudah cetak di HP. Nggak tahu. Belum ada orang saya lihat. Cetak. Baru saya pikir setelah saya pulang dari sana mau saya cetak di sini nih. Tapi dulu dalam bentuk buku saya sudah kasihkan ke teman-teman dari Jakarta itu. Kita lihat peta suku ini, dominan ini suku Kutu Mau di sini, suku Mualang di sini. Itu jadi karena itu kenapa saya mulai ini Pak tentang suku, Pak John kepala dinas Kominfo, salah satu tokoh dari Dayak Kancing. Dan sejauh ini informasi yang saya dapat bahwa Dayak Kancing hanya ada di 4 kampung. Betul. Dimulai Leminang, Sari, dan Meromo. 4 di 2 desa, di 4 kampung. Belum lagi kalau suku Ketengah nih, kita juga tahu penyebaran. Tapi kampung-kampung utama, maka itu salah satu tugas saya secara pribadi kerjasama dengan desa membuat profil-profil desa itu. Di profil desa yang misalnya di Nangataman itu di Sungai Lawa sudah mereka tahu nih suku Taman kampung ini, kampung Senapan suku ini, Pak campuran suku ini, suku ini. Mereka yang narasumber. Dan ini tahun ini saya sudah dapat lampu hijau dari dinas kepala desa Mabah Permai. Hasil namanya Pak Sabas. Ya, Sebastianus. Dia janji sudah ngeposkan anggaran dikit buat saya untuk tahun depan. Dia minta buatkan profil desa mumpung suku-sukunya belum hilang. Jadi kalau udah hilang suku dah. Bagaimana asal-usul cerita kan, itu satu bentuk cerita bagaimana menjalin kerjasama tadi pelestarian budaya itu. Nah itu cerita-cerita asal-usul kampung itu yang penting ya. Tadi misal tadi suku Kancing ada berkampung. Nah di Merumo sendiri ada Dayak Islam. Di Merumo itu terbagi dua. Betul. Ada Islam, tapi mereka kami orang Sanan, kami orang Dayak. Nah, hanya kami tidak urus pakai babi aja, tapi kami tetap orang Dayak. Itu kan itu perlu kita angkat. Dan nanti mungkin perlu juga kita koneksi ke teman-teman kita yang Dayak Muslim sekarang, mereka sedang organisir kelompok Dayak Muslim di Skadau. Nah itu juga kebetulan teman-teman juga akrab dengan radio, jadi boleh kita ajak bersama ya. Bisa itu. Menggali budaya dengan ngobrol santai lebih dapat sebenarnya. Kalau bila perlu nanti event tertentu kita buatkan kopi morning saya kan ya Pak Bupati lah mungkin perlu biaya untuk ngopi aja misalnya. Ya Pak Bupati buka acara sebentar, Pak kami soal budaya kita bisa lakukan ini santai-santai gitu. Apalagi tahun depan kan udah mendekati tahun politik dan para anggota dewan pun mungkin banyak mau bantu. Nah, mereka perlu suara, kita perlu biaya, dan itu menjadi sebuah kerjasama kan, bukan saling memanfaatkan, tapi menarik juga karena mereka juga perlu ketemu dengan masyarakatnya. Ini Pak orang usaha budaya. Nah, mungkin mereka juga bisa bantu kita dari segi apa, ya kan? Oke, baik teman-teman sahabat Talk Borneo, kita lanjut lagi. Kata-kata penutup untuk 2022 ke 2023. Oke, saya ini suka mengutip bahasa Latin karena saya pernah belajar bahasa Latin, bahasa Yunani, bahasa asing lainnya. Berbunyi seperti ini sih. Non scole sed vitae disco. Saya belajar bukan untuk mencari jasa, tapi bagaimana membuat hidup saya lebih baik ke depan, termasuk urusan budaya tadi itu. Maka nyambung lagi dengan filsafat
dari Perancis, filsuf Perancis namanya Descartes. Dia bilang cogito ergo sum. Saya berpikir maka saya ada. Apa yang menjadi karya kita itu merupakan hasil karya pemikiran kita bersama. Pikiran awal dulu, dilakukan action, barulah barang nyata. Nah, untuk ke depan budaya itu harus kita pikirkan dan lakukan. Banyak orang berpikir tapi tidak berbuat. Maka alangkah lebih baik kalau orang mengatakan berbicara sedikit, berbuat banyak. Nah, budaya begitu. Kalau banyak orang berbicara terus-menerus itu kan tak ubahnya dengan berbicara di warung kopi. Nah, kalau saya berbicara banyak, tapi hasil juga banyak. Baik, sampai jumpa tahun depan. Terima kasih Pak Niko. Sama-sama. Dan semoga kerjasama kita tetap terus berlanjut sampai kapanpun. Iya, selalu siap. Oke. Ya. Baik, sampai jumpa untuk semua sahabat Ak Borneo.